Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, Prodi Pendidikan Biologi semester 2. Saya Syariah dengan rekan-rekan saya. Saya Dinariana Mandalele. Saya dari Sosiologi Tata Regu. Saya Gita Suku. Saya Nur Fadila. Saya Karisma. Jadi di video kali ini kami akan melakukan wawancara dari beberapa narasumber, dan hasil wawancara tersebut kami akan menganalisis topik yang kelompok kami sudah dapat adalah bahasa Indonesia baku. Video kali ini kami buat guna untuk memenuhi ujian tengah semester bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Intan Permatasari SPD MPD. Selamat siang, perkenalkan saya Karisma Gabriel Maroda. Kalau mau tahu nama kakak siapa ya? Perkenalkan, nama saya Gabriela Mawar. Menurut kakak sebagai mahasiswa di sini, bagaimana pandangan kakak terhadap Universitas Negeri Maroda ini? Pandangan saya sebagai mahasiswa, saya pribadi merasa universitas ini sangat bagus, baik, karena dulu awalnya itu saya merasa saya ragu dan melanjutkan perguruan tinggi saya itu pada kampus ini. Namun setelah itu karena keadaan alasan hidup saya jadi dapat saya pertimbangkan. Namun setelah saya masuk, saya hingga saat ini saya sudah di semester 2, saya merasakan kegiatan belajar yang memadai. Ya, intinya bagus, dosen-dosen di sini juga ramah dan tentunya tidak mempersulit mahasiswa. Itu kalau dalam pengalaman saya dari saya semester 1 hingga pada semester 2. Baik, saya juga ingin menanyakan, kira-kira menurut kakak gimana ya cara menghadapi kalau rasa ngantuk, bosan saat belajar itu, kira-kira cara kakak itu gimana? Kalau menurut saya, iya sering malas mengantuk, tapi awalnya saya sekarang cepat tidur supaya pas mengikuti kegiatan belajar mengajar di kelas itu tidak mengantuk. Jarang sih saya mengantuk. Terakhir, terima kasih ya kak sudah bersama waktunya. Iya. Perkenalkan, nama saya Dinariana Mandalele. Di sini saya akan mewawancarai narasumber saya, yaitu Ibu Nining, tentang seputaran pekerjaannya. Boleh perkenalkan nama dan pekerjaan. Nama saya Ibu Nining Ekaria Rahim. Saya bekerja sebagai staf ketentraman dan ketertiban umum di kantor Kecamatan Poso Kota Selatan. Baik, di sini saya akan bertanya, boleh diceritakan sedikit, Ibu di bagian Trantip ini tugas sehari-harinya seperti apa? Menjaga ketertiban umum di daerah perkantoran dan juga Kecamatan Poso Kota Selatan. Menerima laporan-laporan dari penduduk tentang keamanan dan ketertiban di daerah mereka. Apakah pernah ada pengalaman menarik atau mungkin tantangan saat menjalankan tugas di lapangan? Untuk pengalaman-pengalaman kami ketika kami melaksanakan tugas di lapangan, yaitu tantangan yang kami hadapi ketika kami menertibkan pedagang-pedagang kaki lima. Mereka selalu melawan, namun kami selalu memberikan solusi-solusi yang terbaik sehingga semuanya itu boleh berjalan dengan baik. Apa saja aturan atau hal-hal yang biasanya disampaikan kepada masyarakat terkait ketertiban umum? Terkadang kami memberikan surat teguran untuk orang-orang yang melanggar, terlebih kepada pedagang-pedagang tersebut, sehingga mereka bisa melaksanakan apa yang menjadi aturan-aturan tersebut. Selama bertugas di Trantip, apakah ada kegiatan yang menurut Ibu paling berkesan? Yang paling berkesan ketika ada laporan masyarakat tentang penertiban kandang peliharaan mereka, kami harus naik turun gunung menuju tempat yang dituju oleh pelaporan masyarakat tersebut. Baik, pertanyaan terakhir yaitu, apakah ada pesan atau saran dari Ibu buat generasi muda yang tertarik kerja di pemerintahan khususnya di bidang Trantip? Bagi anak muda yang ingin bekerja di bagian pemerintahan, teristimewa bagian Trantip, kami sarankan untuk mempersiapkan diri, karena di bagian Trantip itu kita
selalu berhadapan dengan masyarakat yang selalu memberikan keluh kesah tentang permasalahan yang ada di sekitar mereka. Oke. Sekian wawancara dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Oke. Perkenalkan, nama saya Gita Supu. Di sini saya bersama narasumber saya, Ibu Nurmawati. Di sini saya akan bertanya tentang seputaran penjualan di tokonya. Baik Ibu, apa tantangan atau kendala yang terjadi saat melayani pembeli? Kendalanya biasa kalau barangnya habis. Apa lagi? Baru biasanya antrian. Oh, banyak orang. Banyak orang. Terus dengan apa lagi Bu? Dengan biasanya kalau pembeli bertanya yang dia mau datang belanja, tapi kami dan tidak tahu apa. Iya. Sudah berapa lama Ibu berjualan ini? 2 tahun. Oh, sudah 2 tahun. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, mahasiswa dari Universitas Sentul Maroso, program studi pendidikan biologi. Saya ingin mewawancarai singkat bagaimana pekerjaan adik saat ini. Sebelumnya bolehkah adik memperkenalkan diri, tempat, dan pekerjaannya saat ini? Perkenalkan, nama saya Nurlinda, saya dari Bega. Saya seorang siswa pelajar dari MAN 1 Poso Pesisir. Sebagai pertanyaan awal, boleh saya tahu pelajaran apa yang kamu sukai dan mengapa kamu menyukai pelajaran tersebut? Pelajaran yang saya sukai yaitu matematika. Alasan saya menyukainya karena saya ingin menjadi guru matematika. Baik, apa cita-cita kamu setelah lulus? Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Boleh jelaskan mengapa kamu ingin menjadi seorang guru? Saya mencita-citakan menjadi seorang guru karena saya ingin membagi ilmu dan membantu orang lain berkembang. Baik. Halo Pak, perkenalkan nama saya Melisa Sialawita Tariku dari Universitas Sentul Maroso, program biologi. Saya ingin melakukan wawancara singkat mengenai pekerjaan Bapak saat ini. Sebelumnya mohon izin Bapak, bolehkah saya mengetahui nama serta tempat tugas kerja Bapak di mana dan tugas Bapak seperti apa? Iya, terima kasih. Saya memperkenalkan diri. Nama saya Armin Nathanael Tetembu, SPD. Saya bertugas di Sekolah Dasar Negeri 1 Tangkura, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso. Dan di situ saya mengajar sebagai guru kelas. Baik, terima kasih atas informasinya. Sebagai pertanyaan awal, boleh saya tahu sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai guru sekolah dasar? Iya. Berbicara lama saya mengajar sebagai guru di sekolah dasar itu sudah kurang lebih 10 tahun. Itu lama pekerjaan saya di sana. Baik, terima kasih. Waktu yang sudah Bapak berikan, tentu banyak pengalaman yang telah Bapak dapatkan. Kalau diperkenankan, bagaimana pengalaman Bapak selama bekerja sebagai guru sekolah dasar? Pada dasarnya, menjadi seorang guru itu, pribadi saya, itu adalah panggilan hati. Panggilan hati saya untuk menjadi seorang guru, untuk mencerdaskan kehidupan anak bangsa, merubah anak-anak itu, menambah ilmu anak-anak itu. Dan pengalaman-pengalaman kerja itu banyak sekali, yang tentunya menjadi seorang guru itu tidak seperti yang dibayangkan oleh orang-orang yang ada di luar sana.
datang sekolah, kemudian mengajar, selesai isi absen, pulang. Tidak seperti itu. Terima kasih. Baik, saya akan melakukan analisis dari hasil wawancara kelompok kami. Berdasarkan hasil wawancara pertama, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan bahasa baku. Salah satunya terdapat pada kata mo, yang merupakan bentuk tidak baku dan sering digunakan dalam bahasa percakapan atau informal. Bentuk kata yang baku dan benar menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah kata mau. Selain itu, kata tahu juga termasuk bentuk tidak baku karena merupakan singkatan yang umum digunakan dalam komunikasi santai. Bentuk baku yang sesuai adalah tahu, yang berarti mengetahui sesuatu. Berdasarkan hasil wawancara kedua, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan bahasa baku. Contohnya pada kalimat boleh berjalan dengan baik. Struktur kalimat tersebut kurang tepat karena kata boleh lebih sering digunakan untuk menyatakan izin, bukan kemampuan. Kalimat yang lebih baku adalah dapat berjalan dengan baik, karena kata dapat digunakan untuk menunjukkan kemampuan atau kemungkinan. Selain itu, penggunaan kata surat teguran untuk tidak sesuai dengan kaidah bahasa baku. Kata untuk biasanya digunakan untuk menunjukkan tujuan atau maksud. Sedangkan dalam konteks ini yang dimaksud adalah sasaran atau penerima surat. Oleh karena itu, kalimat yang baku adalah surat teguran kepada, karena kata kepada digunakan untuk menunjukkan sasaran atau penerima suatu tindakan. Selanjutnya, kata pelaporan masyarakat juga kurang tepat karena pelaporan merujuk pada proses atau tindakan melaporkan. Sedangkan yang dimaksud adalah hasil dari proses tersebut. Oleh karena itu, kata baku yang tepat adalah laporan masyarakat, yang lebih merujuk pada dokumen atau informasi yang telah dilaporkan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara ketiga, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan bahasa baku. Salah satunya terdapat pada kalimat banyak biasa kalau barangnya habis, baru biasanya antrian dengan biasanya kalau pembeli bertanya yang dia mau datang belanja, tapi kami tidak tahu apa, dan sudah 2 tahun. Kalimat tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan kaidah bahasa baku dan sulit dipahami. Kalimat yang lebih tepat, jelas, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku adalah biasanya jika barang habis, antrian baru akan terbentuk. Ketika pembeli bertanya tentang barang yang ingin mereka beli, kami sering kesulitan memberikan jawaban yang pasti karena kami tidak mengetahui apa yang mereka cari. Sudah berjualan selama 2 tahun. Berdasarkan hasil wawancara keempat, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan bahasa baku. Contohnya pada kalimat pelajaran yang saya sukai yaitu matematika. Struktur kalimat tersebut kurang tepat. Kalimat yang lebih baku adalah pelajaran yang saya sukai adalah matematika. Selain itu, penggunaan kata handphone juga tidak sesuai karena bukan merupakan kata baku. Kata baku yang tepat adalah telepon genggam. Kemudian kata mencita-citakan meskipun tidak salah secara struktur, dalam konteks ini akan lebih alami dan baku jika diganti dengan bercita-cita. Terakhir, kata membagi sebenarnya tidak salah, tetapi dalam konteks pendidikan, penggunaan kata membagikan lebih tepat seperti pada frasa membagikan ilmu. Berdasarkan hasil wawancara kelima, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan bahasa baku. Salah satunya adalah penggunaan kata yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kata merubah merupakan bentuk tidak baku, meskipun sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Bentuk kata baku yang tepat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata mengubah. Selain itu, pengulangan kata banyak-banyak sekali dianggap tidak efektif dan tidak sesuai dengan kaidah bahasa baku. Frasa yang lebih tepat, baku, dan efektif untuk digunakan adalah kata sangat banyak.
Baik, itulah analisis dari hasil wawancara kelompok kami. Sekian video dari